warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Kasim dari Program Magister Bahasa dan Sastra Indonesia Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar. Selanjutnya, pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai tentang pidato. Biasa mendengar kata pidato kan? Apa sih itu pidato? Jadi berbicara tentang pidato, tentunya sudah terdengar lazim bagi kita semua, apalagi dalam kehidupan bermasyarakat. Pidato lebih sering kita temui pada acara-acara formal. Oke, jadi lebih jelasnya, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh orang-orang yang memberikan orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting. Pidato yang baik dapat memberikan suatu kesan positif bagi orang-orang yang mendengarkan pidato tersebut. Kemampuan berpidato atau berbicara yang baik di depan publik tentunya dapat membantu seseorang untuk mencapai jenjang karir yang baik. Berhasil tidaknya pidato itu ditentukan oleh adab dan cara berpidato. Untuk berpidato dengan baik dan benar, kita harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, mempunyai tekad dan keyakinan bahwa kita mampu meyakinkan orang lain. Dengan tekad yang bulat akan tumbuh keberanian dan sikap percaya diri. Sebab faktor penghambat kita untuk tampil adalah merasa tidak percaya diri. Yang kedua, memiliki pengetahuan yang luas, sehingga kita dapat menguasai materi dengan baik. Oleh karena itu, kita harus banyak mendengarkan dan membaca informasi untuk menambah perbendaharaan pengetahuan. Yang ketiga, memiliki perbendaharaan kata yang cukup, sehingga kita mampu mengungkapkan pidato dengan lancar. Oke, lanjut. Selain itu, pidato juga terkenal dengan beberapa macam jenis. Yang pertama, diantaranya ada yang dikatakan pidato impromptu, ada yang dikatakan pidato manuskrip, ada juga jenis pidato memoriter, dan ada juga jenis pidato extemporer. Pidato impromptu sendiri merupakan jenis pidato yang dilakukan secara tiba-tiba atau spontan tanpa adanya persiapan sebelumnya. Misalnya apabila kamu sedang menghadiri sebuah acara pertemuan, tiba-tiba kamu atau ada orang lain yang tiba-tiba dipanggil untuk menyampaikan pidato, maka pidato yang kamu orang lain lakukan tersebut disebut dengan pidato impromptu. Sedangkan yang dikatakan dengan pidato manuskrip yaitu jenis teks pidato dengan menggunakan naskah, di mana juru pidato membacakan naskah pidato yang telah disiapkan dari awal sampai akhir. Istilahnya kita menyebutnya membacakan pidato, bukan menyampaikan pidato. Selanjutnya pidato memoriter. Pidato memoriter ini merupakan pidato yang ditulis dalam bentuk naskah, lalu setelahnya dihafalkan kata demi kata. Pada pidato jenis memoriter seperti ini, yang penting kamu memiliki kemampuan menghafal teks pidato dan mengingat kata-kata yang ada pada naskah pidato tersebut dengan baik. Keuntungannya, jika kamu menghafal, pidato kamu akan lancar. Namun, akan tetapi kerugiannya jika kamu tidak menghafalnya, maka pidato kamu tidak akan lancar dan akan terlihat seperti monoton saja.
Nah, yang terakhir jenis pidato ekstemporer. Nah, kalau pidato ekstemporer bisa dibilang adalah jenis pidato yang paling baik dan paling sering digunakan oleh juru pidato yang berpengalaman dan mahir. Untuk menyampaikan jenis pidato ekstemporer, juru pidato harus menyiapkan garis-garis besar atau pokok-pokok pembahasan penunjang yang akan disampaikan atau poin-poin yang akan disampaikan dalam berpidato. Itulah tadi pembahasan mengenai tentang pidato serta kiat-kiat berpidato dengan baik dan benar. Selanjutnya saya akan memberikan contoh jenis pidato manuskrip dengan tema kebersihan sekolah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang saya cintai. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya cintai, seperti yang kita ketahui bahwa lingkungan di sekitar kita telah menjadi cerminan budaya sekolah kita. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak nyaman lagi. Apalagi sekolah ini telah menjadi rumah kedua kita yang setiap hari kita singgahi guna menuntut ilmu. Lingkungan sekolah seharusnya selalu terjaga dan memiliki suasana yang sejuk, sehingga kita pun dapat lebih konsentrasi dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari keluarga di sekolah ini sangat menginginkan supaya kita bisa tetap terus menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita yang sangat kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan pentingnya kebersihan, seperti kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, bahwa setiap siswa harus memiliki jadwal piket masing-masing. Sudah sepatutnya teman-teman sekalian selalu datang lebih awal untuk dapat membersihkan kelas terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Dan tidak lupa pula kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Anda harusnya bisa belajar taat untuk dapat membuang sampah pada tempatnya, sehingga kebersihan di sekolah kita tercinta ini terjaga dan terbebas dari sampah-sampah yang berserakan. Bapak dan Ibu guru dan teman-teman yang saya cintai, saya berharap dengan adanya tindakan-tindakan kecil yang telah saya sebutkan tadi, diharapkan mampu menyadarkan kita semua untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah tercinta kita. Kebersihan sangat berpengaruh besar terhadap kesehatan. Maka dari itu, kebersihan perlu dijaga oleh kita dan untuk kita juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh saya untuk menyampaikan sepatah dua kata pada pidato singkat saya ini. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pembahasan materi tentang pidato serta contoh berpidato jenis manuskrip. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bermanfaat dan dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.